Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Easy Course. Di video kali ini kita melanjutkan pembahasan UM-UGM atau Utul CBT UGM Kimia untuk materi laju reaksi dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Nah, materi mengenai laju reaksi kimia ini selalu keluar saya lihat ya di setiap tahunnya untuk UM-UGM Kimia. Langsung saja kita lihat pembahasan soal yang pertama. Ini berasal dari UM-UGM 2013 kode 261. Mari kita lihat dulu soalnya. Untuk reaksi CH33 kali CBr tambah OH- menjadi produk, diketahui bahwa apabila konsentrasi CH3CBr diturunkan menjadi setengahnya, laju reaksi turun menjadi setengahnya. Tetapi apabila konsentrasi OH- diturunkan menjadi setengahnya, tidak ada pengaruhnya terhadap laju reaksi. Pertanyaannya adalah persamaan laju reaksi secara keseluruhan untuk reaksi di atas adalah, adik-adik kita tahu bahwa persamaan laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari pereaksinya, ya, bukan konsentrasi produknya. Jadi hanya yang zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah. Dalam arti di sini pereaksinya adalah CH3 3 kali CBr lalu dengan OH- itu yang berada di sebelah kiri tanda panah. Nah, ini dipangkatkan dengan order reaksinya masing-masing, di mana order reaksi ini hanya didapatkan ketika melalui eksperimen. Nah, adik-adik di sini kita lihat bahwa dari bacaan di atas ada wacana di sini, kita dapat mendapatkan berapa order reaksi dari masing-masing pereaksinya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika konsentrasi CH3CBr diturunkan menjadi setengahnya, lajunya juga turun menjadi setengahnya. Ini kan sama ya, berbanding lurus, sama-sama setengah. Artinya apa? Bahwa si CH3 kali CBr ini itu memiliki orde 1. Gitu. Akan tetapi apabila seperti ini, konsentrasi CH3CBr diturunkan menjadi setengahnya, laju reaksi turun menjadi seperempatnya. Nah, itu berarti si pereaksinya itu berorde 2. Tahu bagaimana, Kak? Nah, setengah pangkat berapa supaya sama dengan seperempat? Nah, sudah pasti X-nya atau pangkatnya ini adalah pangkat 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa itu nanti berorde 2, seperti itu. Berikutnya, di sini, tetapi apabila konsentrasi OH- diturunkan menjadi setengahnya, berarti konsentrasi OH- ini diubah, tetapi tidak berpengaruh terhadap laju reaksinya. Laju reaksinya tidak ada apa-apa, mau dinaikin atau mau diturunkan. Itu artinya apa? Ini berorde 0. Kira-kira seperti itu. Sehingga apabila dia berorde 0, bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kan? Nah, itu makanya dia tidak berpengaruh terhadap si laju reaksinya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi laju reaksi di situ hanya konsentrasi dari CH3 3 kali CBr saja, dan itu berorde 1. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini berasal dari UGM 2014, di mana mirip dengan soal 2013. Nah, ini dia, kode 532. Pada suatu percobaan, laju reaksi P tambah Q menjadi produk. Nah, oke, kita tuliskan dulu ya. Persamaan laju reaksinya, V sama dengan konstanta laju reaksi dikali konsentrasi P dipangkatkan order reaksinya, kita misalkan saja dengan X, lalu dikali konsentrasi pereaksi Q dipangkatkan dengan Y order reaksinya. Berikutnya, jika konsentrasi P dibuat tetap dan konsentrasi Q dijadikan 2 kali, maka laju reaksi menjadi 4 kali. Nah, berarti kira-kira seperti ini nih. Lajunya 4, tadi P-nya kan dibuat tetap, jadi abaikan saja ya. Si Q-nya dinaikkan 2 kali, berarti kan ini 2 pangkat Y. Berarti Y-nya berapa nih? 2 pangkat berapa supaya 4? Nah, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti order reaksi si Q itu adalah 2. Oke, lanjutkan ya. Sedangkan jika konsentrasi P dan Q sama-sama dijadikan 2 kali. Nah, dinaikin ini sama-sama 2 kali. Tapi maka laju reaksinya tetap 4 kali, sama dengan yang sebelumnya. Padahal udah sama-sama dinaikin 2 kali. Itu artinya apa? Konsentrasi P ini tidak berpengaruh terhadap laju reaksi, sehingga order reaksi dari si P adalah order 0. Gitu. Jadi, persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi Q pangkat 2.
Gitu aja. Karena kan tadi si P itu order 0, sedangkan si Q itu ordernya adalah 2. Mari kita lihat pernyataannya. Order reaksi terhadap P adalah 0, benar ya. Sedangkan order Q adalah 2. Oke, pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 3 pasti benar. Kalau kita cek juga bisa nih. Konsentrasi P tidak mempengaruhi laju reaksi, benar ya, karena si P itu berorder 0. Nah, berikutnya mari kita cek pernyataan yang kedua. Satuan tetapan laju reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, ya, satuan dari si tetapan laju. Tetapan laju itu adalah yang K-nya. Jadi, si tetapan laju ini satuannya nggak pasti ya adik-adik, karena tergantung si reaksinya bagaimana. Oke, kita lihat dulu bahwa laju reaksi, ini persamaan yang sudah saya kotaki ini, laju reaksi itu satuannya adalah molaritas per sekon. Oke, atau kalau misalnya kita uraikan lagi, molaritas itu adalah mol per liter. Berarti kan mol dikali liter pangkat minus 1 ya, mol per liter. Per lagi S. Kita naikkan S-nya berarti sama dengan mol dikali L pangkat min 1 dikali S pangkat min 1 ya. Oke, berarti ini kita buat satuannya. Nah, satuannya ini hampir seperti dimensi dalam fisika. Jadi kalau kita buat nih, satuan dari si laju adalah molaritas dikali S pangkat min 1 sama dengan satuan dari si K, tetapan laju reaksinya, dikali satuan dari konsentrasi Q. Konsentrasi kan satuannya molaritas ya, berarti molaritas pangkat 2. Nah, dari sini bisa coret nih. Ini coret, ini dicoret. Berarti di sini S pangkat min 1. Ini kita pindahkan M-nya ke sebelah kiri, boleh ya? Berarti kan jadi per M. Oke? Ya kan, kalau kita pindahkan kan jadi dibagi sebelah sini sama dengan K. Atau K sama dengan S pangkat min 1 per molaritas tadi, kalau kita uraikan jadi mol dikali liter pangkat min 1. Nah, ini coba kita naikkan semuanya ke atas ya. Saya buat sebelah sini. K sama dengan mol pangkat min 1 dikali liter pangkat 1 ya, dikali S pangkat min 1, sehingga pernyataan yang kedua itu benar. Oke, 1, 2, 3 sudah benar. Lalu yang keempat, jika konsentrasi P dijadikan 2 kali, ini tidak mempengaruhi laju reaksi seperti tadi ya, dan konsentrasi Q tetap, maka laju reaksinya menjadi 2 kali. Salah. Kalau Q-nya tetap, si P-nya dinaikkan berapa kali pun, pasti laju reaksinya juga akan tetap, karena hanya konsentrasi Q saja yang mempengaruhi laju reaksi. Berarti pernyataan yang keempat salah, sehingga jawabannya 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah yang A. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, ini sudah agak berbeda dengan soal yang sebelumnya, ini sudah mulai masuk ke hitungan, tapi masih menanyakan persamaan laju reaksinya. Oke, ada data, ini datanya. Kalau kita lihat si reaksinya, di reaksi itu hanya ada satu zat, yaitu si N2O5. Berarti hanya N2O5 saja yang mempengaruhi laju reaksi. Kalau misalkan konsentrasi N2O5 yang 0,9, lajunya sekian. Ininya konsentrasinya sekian, lajunya sekian. Kalau kita lihat ini seperti order 1 ya adik-adik ya. Maka jawabannya itu sudah pasti A. Oke? Atau kalau misalkan adik-adik mau dibuktikan dengan perhitungan, mari kita gunakan data 1 dengan 2 untuk membuktikannya ya. Berarti laju 2 dibandingkan dengan laju 1 sama dengan ini konstanta, lalu konsentrasi CN2O5 di data yang kedua per K dikali konsentrasi N2O5 di data yang ke-1. Ini jangan lupa pangkatkan dengan order reaksinya masing-masing. K-nya sama, bisa dicoret ya. Kak, tahu dari mana sih K-nya sama? Ini kan masih satu reaksi yang sama, pasti tetapan laju reaksinya itu sama. Oke ya. Kita masukkan laju yang kedua di data itu adalah 1,2, atau supaya sama, ini kan pangkatnya beda ya adik-adik. Ini supaya sama kita ubah jadi 12 kali 10 pangkat min 6. Oke, berarti ini 12 kali 10 pangkat min 6 per laju 1, 9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan konsentrasi N2O5 data kedua itu 1,2 per konsentrasi N2O5 data 1 itu 0,9, pangkatkan dengan ordernya masing-masing. Yang bisa dicoret, 12 per 9 itu adalah 4 per 3. Oke, 1,2 per 0,9 juga kalau kita sederhanakan itu 4 per 3 pangkat X, sehingga X-nya sama dengan 1. Maka order reaksi si N2O5 itu adalah 1, jawabannya adalah A, benar ya. Oke, jadi kalau misalkan masih bingung untuk mencari persamaan laju, untuk mencari order reaksi, boleh tonton video
mengenai laju reaksi, dan juga di situ ada cara cepat mencari order reaksi yang akan kita terapkan di soal-soal yang berikutnya. Jadi supaya adik-adik tidak bingung ya. Lanjut ke soal UGM 2016 kode 581. Oke, ini pernyataan sebab akibat ya. Laju reaksi dipengaruhi oleh suhu reaksi. Ya, benar. Adik-adik tidak akan dilihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, di situ ada konsentrasi, ada suhu, ada katalis, dan juga luas permukaan. Oke, berarti benar. Kita lihat pernyataan di bawah. Makin tinggi suhu reaksi, maka energi kinetik molekul makin besar sehingga tumbukan antar molekul reaktan makin sering terjadi. Ya, ini juga benar. Nah, adik-adik, kalau misalkan si suhunya dibuat semakin tinggi, itu akan mengakibatkan molekul-molekul atau partikel-partikel dalam suatu reaksi itu akan bergerak semakin cepat. Nah, kalau misalkan bergerak semakin cepat, maka energi kinetiknya juga akan semakin tinggi. Nah, kita tahu dari mana? Itu dari persamaan energi kinetik sendiri. Ya kan? Energi kinetik kalau kita lihat rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kalau misalkan si partikelnya bergerak semakin cepat, berarti V-nya makin gede dong ya. Sehingga energi kinetiknya juga akan semakin besar. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan energi kinetiknya semakin besar, itu mengakibatkan jumlah tumbukan yang berada dalam si reaksi itu semakin banyak. Nah, itu juga mengakibatkan jumlah tumbukan yang efektif semakin banyak, sehingga tumbukan efektif itu adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi, sehingga laju reaksinya akan terjadi lebih cepat. Sehingga pernyataan yang di bawah ini benar. Nah, pernyataan atas dan bawah itu benar dan juga berhubungan. Oke, maka kita pilih jawabannya adalah yang A. Menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Kita lanjut ke tahun 2017. Nah, ini hitungan lagi. Diketahui data percobaan penentuan order reaksi sebagai berikut. Yang ditanya adalah waktu reaksi pada saat konsentrasi X dan Y masing-masing 0,2 molaritas. Kalau kita mau mencari waktu reaksinya, adik-adik harus tahu dulu juga order reaksi dari masing-masing reaksi si X dengan si Y-nya. Ingat adik-adik bahwa laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Ingat ini ya. Oke, sehingga kalau kita mau mencari order reaksi, misalkan kita bandingkan nih T1 banding dengan T2, itu kan berarti sama dengan K dikali konsentrasi X di data yang kedua. Oke, pangkat order reaksinya. Ya, jadi ini kalau di sini yang bagian atas adalah data 1, waktu di data 1, berarti ini kita gunakan konsentrasi di data yang kedua. Jadi ini, karena berbanding terbalik ini. Ya, karena ini berbanding terbalik. Oke, berarti kali lanjut ya. Konsentrasi Y di data kedua pangkatkan dengan order reaksinya per K kali konsentrasi X di data 1 pangkatkan order reaksinya kali order konsentrasi Y di data 1 dipangkatkan dengan order reaksinya. Mari kita cari dulu order, jangan order X dulu ya. Kenapa ke order X dulu Kak? Karena si Y-nya nggak ada yang sama. Berarti kita cari dulu order Y. Lihat data X yang sama, berarti kita gunakan data 1 dengan data 2. Oke, jadi kita fokuskan di data 1. Jadi ini adik-adik kalau adik-adik mau cara cepatnya seperti yang sudah saya ajarkan di video-video yang berikut yang sebelumnya, seperti ini ya. Jadi kita gunakan data 1 dengan data 2. Kita lihat nih waktunya 16:8. Itu naik berapa kali lebih cepat? Kalau waktu kan berarti naik lebih cepat ya, 16 menit ke 8 menit itu kan berarti lebih cepat. 16:8 itu berarti 2 kali lebih cepat. Sama dengan kita lihat konsentrasi Y-nya 0,1 ke 0,2 2 kali lebih cepat. Berarti 2 pangkat B. Sehingga B sama dengan 1. Dapat ya order reaksi si Y-nya. Oke, jadi kalau bingung silakan tonton video tentang laju reaksi ada di video saya. Itu saya memberikan bagaimana cara cepat mencari order reaksi ya, tanpa harus dijabarkan seperti yang di atas. Oke, lanjut lagi kita lihat order X. Nah, kalau order X barulah bolehlah dijabarkan ya. Kita gunakan jangan data 1 dan 2, boleh kita gunakan data 2 dan 3 atau data 1 dan 3. Kita gunakan data 2 dan 3 saja ya. Berarti ini T2 banding T3. Berarti ini K kali konsentrasi X data 3 pangkat A, konsentrasi Y di data ketiga pangkat B, per
K kali konsentrasi X di data yang kedua, pangkatkan order reaksinya. Konsentrasi Y di data kedua, pangkatkan dengan order reaksinya. Saya tuliskan sebelah sini lanjutannya. Oke, T2 per T3. T2-nya adalah 8, T3-nya adalah 1, berarti 8 per 1 sama dengan, ini K-nya bisa dicoret. X data ketiga itu ada 0,4. Oke, pangkatkan dengan A per X di data yang kedua 0,1, pangkatkan dengan A. Oke, boleh seperti ini ya. Lalu dikali Y data ketiga itu 0,4 per Y data kedua itu 0,2. Ini pangkatkan dengan B, tadi sudah kita dapatkan B-nya adalah 1. Berarti 8 sama dengan, ini 0,4 bagi 0,1 adalah 4 ya. 4 pangkat A dikali 0,4 dibagi 0,2 itu adalah 2. Oke, ini kita coret, sisa 4. Berarti 4 sama dengan 4 pangkat A, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Ini order reaksi si X-nya. Oke, sudah didapat ya. Maka kalau kita mau mencari waktu pada saat X dan Y-nya 0,2 M, boleh kita gunakan data yang ditanyakan. Oke, saya hapus dulu sebagian. Oke, data yang ditanyakan boleh kita gunakan dengan data, boleh data 3, data 1, data 2, bebas ya adik-adik. Oke, saya gunakan warna yang berbeda. Untuk mencari yang ditanyakan ini kita gunakan data 3 dan data yang ditanya. Oke, berarti data 3 per data X lah kita buat. Ini berarti K kali konsentrasi X pangkat. Ini X di data X gitu ya. Pangkat 1, Y di data X, konsentrasi X data 3, konsentrasi Y di data yang ketiga. Oke, T3-nya adalah 1 per TX sama dengan, ini coret, konsentrasi X di data yang ditanya itu 0,2, ini 0,2 dikali 0,2 per konsentrasi X data ketiga itu 0,4, Y-nya juga 0,4, berarti 1 per TX sama dengan, ini bisa kita coret, ini 2, kita coret lagi, ini 2, berarti 1 per 4, atau waktu yang ditanyakan adalah 4 menit. Kira-kira seperti itu, maka jawabannya adalah yang C ya. Nah, adik-adik boleh diperhatikan bagaimana perhitungannya, semoga tidak ada kebingungan ya. Ada ini tadi saya salah 0,2, oh bisa, nggak apa-apa ya. Oke, maaf. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. UGM 2018 kode 276. Nah, di sini tentang grafik. Wow. Grafik berarti agak hafalan sedikit ya. Pada reaksi order 1, A menjadi produk grafik yang akan memberikan garis lurus. Di sini, wow, mungkin untuk adik-adik yang SMA-nya dulu belajar laju reaksi, mungkin yang lebih sering grafik antara laju terhadap konsentrasi kalau nggak salah ya. Laju terhadap konsentrasi. Nah, mari kita lihat aja. Ini dia, hukum laju order 0, order 1, dan order 2. Nah ya, yang biasa dipelajari di sekolah itu adalah grafik antara laju reaksi dengan pereaksi, juga laju reaksi dengan konsentrasi pereaksi. Jarang dibahas seperti yang ditanyakan di sini, ada seper A versus T, ln A versus T, dan sebagai berikut. Oke, mari kita bahas saja adik-adik. Kalau misalkan grafik antara laju dengan konsentrasi pereaksi, maka untuk hukum laju order 0, dia seperti ini ya, datar aja ya, tidak berubah. Laju reaksi tidak akan berubah bagaimanapun perubahan si pereaksinya. Oke? Atau boleh kalau saya tambahkan ya, bagaimana grafik antara, maaf ya kalau misalkan tidak bagus gambarnya, antara konsentrasi, oke, anggaplah ini A ya, karena kita ikuti seperti yang di persamaan yang di sini, konsentrasi terhadap waktu untuk hukum laju order 0. Maka dia seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk reaksi order ke 0, aluran konsentrasi, oke, ini yang atas, terhadap waktu itu menghasilkan garis lurus
tapi memiliki kemiringan min K. Oke, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Seperti itu ya. Kalau misalkan ini kan tadi adalah laju terhadap konsentrasi, yang ini konsentrasi terhadap waktu. Oke, tapi gambar seperti ini dia menghasilkan garis lurus tapi memiliki kemiringan min K. Yang berikutnya untuk hukum laju order 1. Kalau misalkan untuk grafik hubungan antara laju dengan konsentrasi, maka dia seperti ini. Oke. Akan tetapi kalau misalkan yang ditanya adalah bagaimana grafik hubungan konsentrasi terhadap waktu, misalkan ini konsentrasi, ini adalah waktu, maka dia gambarnya seperti ini, kurang lebih. Nah, gitu. Persamaan ini menunjukkan bagaimana konsentrasi A bergantung pada waktu. Jika konsentrasi awal A dan tetapan laju K diketahui, maka konsentrasi setiap waktu dapat dihitung. Jadi kadang pertanyaannya adalah berapakah konsentrasi A ketika dalam waktu 2 jam atau misalkan dalam waktu 10 menit. Nah, itu bisa dicari dengan ya rumus yang ada di sini. Dan ini adalah grafiknya. Atau ada grafik lagi untuk hukum laju order 1, grafik hubungan antara len A dengan waktu. Nah, ini menghasilkan garis lurus. Kurang lebih seperti ini, garisnya lurus ya adik-adik ya, cuma saya gambarnya agak jelek lah seperti itu. Nah, reaksi pada orde 1 terhadap A, jika alurannya adalah len A terhadap T, maka dia akan membentuk garis lurus. Sehingga jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah yang B. Len A versus T jika reaksi orde 1 itu akan menghasilkan atau memberikan garis lurus seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini len A terhadap waktu. Oke. Kalau kita lanjut lagi untuk hukum laju order kedua, ini adalah grafik hubungan antara lajunya dengan konsentrasinya. Ya, jadi dia bentuknya seperti itu. Tambahan lagi grafik yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi terhadap waktu. Kalau saya gambarkan seperti ini, di sini harus 1 per konsentrasi A. Oke, karena biar sesuai dengan persamaannya. Ini adalah waktu. Nah, dia gambarnya seperti ini. Nah, memiliki kemiringan K. Kalau yang order 0 tadi kemiringannya min K ya. Kalau untuk yang order 2 kemiringannya adalah K. Jadi ada yang menghasilkan garis lurus. Oke, ini konsentrasi A terhadap waktu untuk hukum laju order 0 dengan kemiringan min K. Lalu untuk di order 1 yang menghasilkan garis lurus adalah hubungan antara len A dengan hadap waktu. Untuk hukum laju order 2 adalah hubungan antara seper A, seper konsentrasi A terhadap waktu dengan kemiringan adalah K. Kira-kira seperti itu adik-adik ya, jadi ini sudah terjawab. Yang terakhir adalah UTUL UGM 2019 kode 924. Ya, ada persamaan lagi yang ditanya adalah order reaksi total. Nah, ini lumayan mudah ya. Mari kita cari dulu order X. Kalau kita mau cari order X, lihat konsentrasi Y yang sama. Itu data 1 dengan data 3, jadi kita gunakan data 1 dan data 3. Mari kita lihat 1 dan 3 untuk laju dari 3 ke 27 itu kan kali 9. Berarti ini 9 kali lipat sama dengan untuk konsentrasi si X-nya dari 0,02 ke 0,06 itu naik 3 kali lipat berarti 3 pangkat A, di mana A adalah order reaksi si X. Maka 3 pangkat berapa hasilnya 9 adalah 3 pangkat 2, berarti A-nya adalah 2. Oke, berikutnya kita cari order. Untuk Y, kita cari di mana konsentrasi X-nya sama, yaitu kita ganti warna saja ya, biar gampang dilihat. Itu data 1 dengan data 3 sama nih. Ya, mari kita lihat lajunya. Dari 9 ke 27 naik berapa kali lipat adik-adik? Itu naik 3 kali lipat sama dengan, ini kita lihat lagi, si Y-nya 0,02 ke 0,06 itu naik 3 kali lipat, berarti 3 pangkat B. Maka order reaksinya adalah 1. Nah, ini order reaksi dari reaksinya. Yang ditanya adalah order reaksi total. Kita tinggal totalkan saja 2 tambah 1. Jawabannya adalah 3. Jawaban yang benar adalah D. Kira-kira seperti itu adik-adik soal yang keluar dari 2013 sampai dengan tahun 2019, di mana setiap tahunnya selalu ada soal-soal mengenai laju reaksi ini. Jadi adik-adik sangat sayang kalau misalkan adik tidak mempelajari laju reaksi ini, karena ada satu soal yang
ya kita berharap muncul, dan ya semoga perhitungan yang seperti ini yang gampang. Nah, kira-kira itu Lia, tipe-tipe soalnya berbeda dari 2013 sampai dengan 2019, kecuali tadi 2013 mirip dengan 2014 ya. Nah, itu dia kira. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di video yang berikutnya.